habis nih tentang Malaysia. Tadi itu baru pemanasan. Kalau saya nih ya, kalau saya pergi ke Malaysia, yang saya pengen temuin itu Menara Kembar. Itu kalau seandainya saya bisa main ke Malaysia itu ya, saya pengen tahu Menara Kembar itu bagaimana. Terus yang pastinya ibu kota Kuala Lumpur ya, kalau ke Malaysia. Selain itu, apalagi tuh ya yang selalu didengar di Indonesia. Menara Kembar, ibu kota Kuala Lumpur, mungkin Sepang ya. Sepang itu terkenal loh. Sepang itu terkenal, sirkuit Sepang itu. Tapi nggak begituan. Saya lebih suka ke Kuala Lumpur sama gedung yang kembar itu, yang dua, yang gini itu saya suka. Itu banyak banyak. Kalau orang tahu itu Malaysia, itu di Indonesia. Apalagi tuh ya, udah cuma itu kayaknya. Nah paling ujung-ujungnya kalau kalau bola itu yang seru. Itu seru, nggak tahu itu kok bisa ya darah kita dibegitukan. Tapi Malaysia itu mungkin ya, kalau menurut kalian, kalau menurut orang Malaysia nih sama orang Indonesia nih ya, bagus mana sih Malaysia sama Indonesia? Jujur, bagus mana Malaysia sama Indonesia, biar saya tahu nih. Saya minta pendapat kalian. Tapi kalau menurut pribadi saya ya, menurut pribadi saya, ini zaman dulu ya, zaman dulu. Duh, kok negara gua kalah sama negara Malaysia ya? Itu ngerasa saya. Kenapa ya? Kok negara kecil bisa ngalahin negara negara saya yang besar gitu? Setelah era-eranya Pak Joko Widodo ini ya, emang Indonesia terasa banget berubahnya, terasa banget. Baik dari MRT, pembangunan, semuanya itu terasa banget. Bahkan kita sebagai warga negara Indonesia, saya merasa percaya diri kalau eh, negara kita itu lebih maju daripada Malaysia. Bener nggak itu? Isu itu bener nggak? Soalnya memang di sini juga beda banget. Beda. Semenjak eranya Pak Joko Widodo itu beda. Baik dari pembangunan ya, baik dari ini itu, memang terkesan Indonesia hutangnya sekian ya. Tapi Pak Joko Widodo menurut saya itu mungkin nempatinya bisa, istilahnya seperti itu mungkin ya. Tapi nggak, itu juga nggak begitu tahu saya. Tapi yang pastinya pas era Presiden Joko Widodo, Indonesia bisa berubah, bisa mengalahkan Malaysia. Baik dari segi olahraganya, di sini sangat digembleng banget, sangat digembleng banget. Nah buktinya malam ini ya, malam ini hari Jumat ini ya, pada hari ini ya, Indonesia itu ngalahin Korea boy. Kalahin Korea, skornya 2-2, tapi adu penalti, tapi Indonesia menang. Tapi cara permainan Indonesia cukup menarik loh, cukup melawan banget untuk Korea. Kan biasanya nggak gitu. Jujur saya tuh dari dulu saya suka negara-negara luar. Jadi dulu waktu kecil saya berpikir gini, kok emang di luar itu ada bangsa lain gitu, ada negara lain. Saya pikir cuma di Indonesia saja. Semenjak SD ya, saya baru, oh ternyata ada ASEAN, ada negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, apa yang lainnya lah, termasuk Vietnam.
itu baru tahu itu sejak SD itu. Kalau di dataran bumi lain itu ada negara lain. Yang saya tahu itu dunia itu cukup di Indonesia. Saya nggak berpikir bagaimana New York, bagaimana London, bagaimana Swiss, ya, bagaimana Rusia. Itu saya nggak tahu dulu. Itu pada waktu SD. Yang saya tahu itu belajar, terus bagaimana Indonesia ya pas setelah kelas 5 SD kalau nggak salah ya, itu baru mulai belajar tentang negara-negara tetangga kita, terutama ASEAN. Setelah ASEAN itu negara-negara yang lainnya, itu baru bisa dipelajarin pada waktu itu. Tapi saya seneng untuk lihat negara-negara lain gitu, keistimewaan negara lain. Bukannya membenci atau apa, itu malah benar-benar saya nikmatin bagaimana negara lain punya itu. Oke lah, kita kembali lagi ke Malaysia nih. Kenapa sih orang Indonesia masih banyak yang ke Malaysia? Tapi bukannya saya ngebenci negara Malaysia ya, bukan. Kenapa sih nggak pilih alternatif negara lain gitu? Itu menurut saya. Yang gajinya lebih besar, yang negaranya lebih maju. Sorry ya, bukan saya ngerendahin tentang Malaysia. Malaysia itu nggak maju, bukan. Termasuk Indonesia juga, kita merasa nggak maju kalau dibandingin dengan negara-negara Eropa yang lainnya. Intinya seperti itu. Kita belajar, kita menggali bagaimana untuk seperti negara-negara lain gitu. Biar datang ke Indonesia itu punya ilmu untuk ditanemin ke orang-orang Indonesia, biar orang-orang Indonesia itu maju seperti di Eropa atau di negara-negara lain yang maju. Jujur saya mengiri banget kalau lihat negara Eropa itu. Ya, negaranya terampil-terampil ya, rapi-rapi. Itu patut untuk dicontoh untuk di kita gitu. Akhirnya jadi ngobrolin lagi negara lain ya, karena hubungannya dengan negara nih. Tapi yang tetap aku obrolin hari ini tetap Malaysia ya. Siapa nih tenaga kerja Indonesia? Siapa nih ya? Siapa ya? Warga negara Indonesia yang suka pulang pergi di perbatasan Malaysia itu siapa? Kan harusnya pakai paspor, pakai visa, pakai ini, pakai itu. Ada nggak itu? Soalnya kita kan deketan sama Kalimantan. Saya punya terlintas pikiran seperti itu. Kok apa ya, Kucing Sarawak kalau nggak salah itu ya, kok itu dempel-dempelan sama Pulau Kalimantan? Itu bisa enggak saya lewat tuh ya, yang tanpa paspor, tanpa visa istilahnya tuh? Siapa nih yang pernah ngerasain? Tolong komentar ya, kalau seandainya kalian lihat channel YouTube saya, tolong komentar. Nggak bakalan ditangkap kan, udah bebas, udah nggak di perbatasan. Soalnya deket banget antara Kalimantan sama Malaysia, itu deket banget. Beda sama yang di Kuala Lumpur ya. Itu kalau seandainya Kuala Lumpur itu ada di Kalimantan, kayaknya orang Indonesia banyak banget deh yang datang. Sayangnya itu harus terpisah pulau. Yang di Kuala Lumpur itu. Tapi kalau seandainya yang ada di Kalimantan, kemungkinan orang itu akan banyak datang ke situ. Halo. Salam. Halo.